kelas 11 semuanya. Untuk pagi ini kita ketemu lagi dengan Ibu. Mungkin kalau dilihat dari daftar, Ananda sudah tahu bahwa hari ini Ananda akan belajar fisika. Karena kita hari ini baru ketemu, untuk Ananda kelas 11, kita hari ini baru ketemu ya. Sebelumnya kita sudah pernah ketemu di luar, tapi yang di kelas kita baru ketemu kali ini. Maka terlebih dahulu, Ibu akan perkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Ibu nama lengkapnya Erna Dewita. Biasanya kalau kamu mau cari saya, kamu bisa tanya Bu Ita. Kalau mau main ke rumah Ibu, Ibu tinggalnya di belakang Adikarya. Baik Ananda, untuk PBM kita kali ini, karena kita PBM-nya sifatnya adalah virtual, berarti Ananda akan mendengarkan apa yang Ibu jelaskan, atau Ananda nanti akan menonton sebuah video yang Ibu berikan. Tapi tidak hari ini ya, mungkin untuk minggu depannya. Untuk hari ini mungkin karena kita masih virtual, Ibu tidak berikan aturan bagaimana kamu belajar dengan saya. Tapi yang penting bagi Ibu, setiap tugas yang Ibu berikan pada kamu harus mengumpulkan tepat waktu. Nanti jika kita sudah berada di dunia nyata, maka nanti Ibu akan berikan seabrek aturan Ibu yang bikin kamu pusing semuanya. Nah, mudah-mudahan pada saat kita ketemu, kamu bahagia, kita bisa ketemu dalam dunia nyata, tidak dalam dunia maya seperti hari ini. Maka karena satu semester ini kita akan bersama, apa-apa aja yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Ananda semua dicatat ya, apa yang akan kita pelajari untuk pertemuan-pertemuan kita berikutnya nanti. Yang pertama, pada KD 3.1 kita akan membahas nanti namanya adalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Pada KD 3.1 ini, materi yang akan kita bahas ada di dalamnya momen gaya, ada di dalamnya momen inersia, ada di dalamnya hukum 2 Newton untuk benda bergerak rotasi. Kalau di kelas 10 kemarin kamu sudah membahas hukum 2 Newton untuk benda bergerak translasi. Kemudian ada momentum sudut dan hukum kekekalan momentum sudut. Kemudian ada lagi istilahnya nanti adalah penerapan hukum 2 Newton untuk benda bergerak menggelinding dan benda yang dihubungkan dengan katrol. Berikutnya lagi ada titik berat. Kemudian ada lagi keseimbangan benda tegar untuk batang berengsel dan tangga bersandar di dinding. Ini akan kita bahas selama 16 jam pertemuan, atau kalau biasanya kita di kelas, ini bisa kita selesaikan 4 kali pertemuan. Sama, virtual atau nyata pun, maka setelah ini kita akan melaksanakan PH. Nah, kemudian berikutnya, materi kita berikutnya adalah elastisitas. Elastisitas akan kita selesaikan selama 8 jam pertemuan. Pada elastisitas, kita akan bahas yang pertama sifat-sifat benda elastis, yang kedua hukum Hooke, yang ketiga energi potensial pegas, kemudian yang keempatnya adalah susunan pegas. Di susunan pegas nanti kita akan mencari konstanta pengganti untuk pegas yang disusun seri, disusun paralel, dan susunan seri paralel. Baru 2 ya. Yang ketiga materi kita adalah fluida statik. Fluida statik ini adalah pengulangan pelajaran di SMP-nya kembali. Pada fluida statik ini akan kita selesaikan selama lebih kurang 8 jam pelajaran, di mana pada fluida statik kita akan bahas hukum dasar hidrostatik, yang kedua hukum Pascal, dan yang ketiga sama dengan di SMP, kita akan bahas kembali hukum Archimedes itu dan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kata Ibu tadi kita selesaikan selama 8 jam pertemuan.
Kalau kita nyata, berarti 2 kali pertemuan materi ini sudah selesai. Berikut lagi, materi kita adalah fluidanya adalah fluida dinamis. Kalau fluida statis, berarti fluidanya diam. Kalau fluidanya dinamis, berarti fluidanya adalah bergerak. Pada fluida bergerak, kita akan bahas nanti ada istilahnya hukum kontinuitas, ada hukum Bernoulli, ada azas Bernoulli, ada teorema Torricelli, ada venturimeter, tabung pitot, dan gaya angkat pesawat terbang. Di sini nanti kita akan bahas apa manfaat dari teorema Torricelli, apa manfaat dari venturimeter. Di sini nanti akan kita bahas. Berikut lagi, ada lagi materi kita berikutnya adalah suhu dan kalor. Suhu dan kalor ini juga merupakan pengulangan pelajarannya di SMP. Berarti di SMA nanti hanya pemantapannya aja lagi. Pada materi suhu dan kalor, kita akan selesaikan materi ini selama 10 jam pelajaran, di mana pada suhu dan kalor materi yang akan kita bahas nanti ada istilahnya pemuaian. Muai yang terjadi bisa pada zat padat, bisa pada zat cair, bisa pada gas. Berikutnya lagi kita akan bahas adalah kalor. Pada kalor kita akan membahas berapa kalor yang kita butuhkan untuk memanaskan benda dan berapa kalor yang kita butuhkan untuk mendinginkan sebuah benda. Biasanya jika bendanya itu juga, berarti kalor yang kita butuhkan untuk memanaskan sama dengan jumlah kalor yang kita butuhkan untuk mendinginkannya. Kemudian lagi pada suhu dan kalor ada lagi istilahnya azas Black. Pada azas Black bahwa jumlah kalor yang dilepaskan sama dengan jumlah kalor yang diterima. Ada yang namanya tempatnya diabaikan, ada nanti yang namanya wadahnya diperhitungkan dia. Nah, kemudian pada suhu dan kalor yang terakhir ada lagi materi kita namanya adalah perpindahan kalor. Di SMP dulu ada perpindahan kalor secara konduksi, ada perpindahan kalor secara konveksi, ada perpindahan kalor secara radiasi. Maka di SMA apanya yang kita pelajari? Di SMA yang kita pelajari adalah berapa laju perpindahan kalornya. Nah, kemudian lagi materi kita yang terakhir yang akan kita bahas di semester 1 ini namanya lah teori kinetik gas. Pada teori kinetik gas, di sini adalah pelajarannya lebih menjurus pada kimia ya. Tetapi di kimia mungkin gak dicari orang berapa kecepatannya, berapa energi kinetiknya. Tetapi di fisika kita akan bahas itunya sekarang. Energinya, kecepatannya. Maka pada teori kinetik gas, apa aja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama kita akan bahas apa yang dikatakan dengan gas ideal itu. Berarti apa-apa saja sifat dari gas ideal. Kemudian yang kedua, kita akan cari hukum tentang gas ideal. Ada di situ hukum Boyle, ada Gay-Lussac, ada Charles. Kemudian kita akan mencari berapa besarnya tekanan gas pada ruangan tertutup. Kita juga mau cari berapa besarnya energi kinetik gas. Kemudian kita mau cari berapa besarnya energi dalam gas dan berapa besarnya kecepatan relatif gas. Nah, berarti selama semester 1 ini KD yang akan kita pelajari adalah 6. Mudah-mudahan bencana ini cepat berakhir, kita bisa kembali ke dalam dunia nyata. Maka untuk pertemuan kita kali ini, Ibu hanya menjelaskan apa aja KD yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Maka untuk minggu depannya, kita akan belajar bukan KD 3.1 dulu ya Ananda, tapi kita akan masuk dulu pada KD 3.2 adalah elastisitas. Maka tugas Ananda selama 1 minggu ke depan adalah membaca dan mencari materi yang judulnya adalah elastisitas
dengan materi atau cakupan materinya seperti yang Ibu sebutkan tadi di atas. Nah, jadi Ananda, karena hari ini adalah hari pertama kita belajar fisika, berarti Ananda harus semangat, yakinkan diri bahwa fisika itu tidak sesusah apa yang dikatakan orang. Yang penting hari ini yakin bahwa saya harus bisa. Jika saya belajar maksimal, yakin bahwa saya mampu. Oke Ananda? Ingat ya Ananda, setiap selesai setiap KD, kita akan melaksanakan PH. Kalau masih dalam kondisi virtual, berarti kita melaksanakan PH-nya secara virtual masing-masing. Kalau sudah kembali ke dunia nyata, berarti kita akan tuliskan seperti biasanya. Dan setiap tugas yang Ibu berikan, jangan lupa kumpulkan tepat waktu ya Ananda. Nah, berarti untuk hari ini Ananda, untuk pertemuan kita pertama ini, berarti kita cukupkan sampai di sini dan Ibu akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.